Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Aprianti Naikofi. Saya berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Timur Tengah Utara. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2 tahun 2020 angkatan 3. Hari ini saya akan melakukan ujian kompetensi program pendidikan profesi guru dan saya akan melakukan ujian ini di SMA Negeri Insana Barat, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara, dengan nomor daftar ujian 20204101, dan ini ada kartu formulir pendaftaran saya. Ya, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Salam Guru Indonesia, semangat. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke. Semua pakai masker? Pakai. Karena sekarang kita masih dalam masa pandemi, maka kita tetap melakukan kegiatan belajar mengajar, tetapi dengan memperhatikan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Walaupun kita berkerumun, tetapi harus selalu menjaga jarak. Baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran, sebaiknya kita membuka pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Salah satu pemimpin kita dalam doa. Silakan. Marilah kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk melakukan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih sayang terhadap kami sepanjang hari ini. Sekarang juga ya Tuhan, kami akan mulai dengan tabiat. Kiranya Engkau mengutus Roh Kudus mengikuti untuk menjaga dan mengumpulkan agar pelajaran ini dapat berawal dan berakhir dengan baik sesuai dengan dan rencana. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Absen juga? Ya. Agustina Lekoen Hadir. Andre Bunda Omenu Hadir. Bonifatius Momabe dan Masius Banusu, Elmalinda Nautani, Hadir. Celestinus Naitili, Veronica Bolaer, Hadir. Yuliana Pindipunan. Hadir. Ya, semua hadir ya? Ya. Oke, sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, mengenai materi kita hari ini masih pada laporan teks hasil observasi. Sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya dulu mengenai pelajaran kita pada hari lalu. Ada yang masih ingat pada hari lalu apa yang kita pelajari? Struktur teks laporan hasil observasi. Ya, pada pertemuan kita hari lalu yang kita pelajari itu masih pada teks laporan hasil observasi, yaitu khususnya pada struktur teks laporan hasil observasi. Ada berapa struktur laporan hasil observasi? Ada 3. Ada 3. Yang pertama, Pernyataan pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. deskripsi bagian. Dan yang ketiga, ya,
dan juga memiliki 3 tujuan pembelajaran berdasarkan 3 indikator yang ada. Oke, berdasarkan indikator yang ada ini mengenai aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan berarti kita perlu mengetahui bahasa apa yang ada di dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Sebelum kita melakukan menganalisis sebuah teks, kita perlu tahu dalam menganalisis teks laporan hasil observasi itu apa-apa saja yang perlu kita perhatikan. Ada yang tahu? Ibu, Silakan. dalam menganalisis kebahasan teks laporan hasil observasi ada 4 aspek, yaitu verbal, nominal, kalimat kompleks, dan kalimat simpleks. Ya. Dalam teks laporan hasil observasi itu ada 4 aspek. Aspek yang pertama itu adalah verbal. Aspek yang kedua adalah nominal. Aspek yang ketiga kalimat simpleks, dan yang keempat adalah kalimat kompleks. Untuk mengetahui keempat aspek itu, kita perlu tahu menganalisis isi teks laporan hasil observasi itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Itu kita harus mengetahui. Yang pertama adalah isi dari teks peristiwa itu. Kita harus membaca dulu teksnya, baru bisa menganalisisnya. Ya, setelah kita mengetahui 4 aspek, nanti kita bagi dalam 3 kelompok diskusi. 3 kelompok diskusi itu nanti silakan masing-masing kelompok perhatikan apa yang ingin dikerjakan nanti. Jadi ada 2 teks laporan hasil observasi yang akan dibagikan. Itu nanti saya tayangkan, silakan lihat dan silakan di analisis dari 2 teks itu. Kira-kira dalam 2 teks itu apa yang ditemukan di dalam 2 teks itu? Apakah ada perbedaan? Apakah ada persamaan? Dan aspek kebahasan apa yang ada dalam kedua teks itu? Dan pembagian kelompok diskusinya nanti sama seperti pembagian kelompok kali lalu. Silakan masing-masing kelompok bergabung di kelompok diskusi masing-masing. Ada 3 kelompok. Silakan berbaur ke kelompok masing-masing. Di situ ada teks yang pertama berjudul Beruang Madu dan teks yang kedua berjudul Bunga Bangkai. Silakan dilihat bersama 2 teks itu dan silakan dianalisis dari 2 teks itu apakah ada persamaan, apakah ada perbedaan, dan silakan dianalisis aspek kebahasan apa yang ada di dalam 2 teks tersebut. Silakan didiskusikan bersama. Setelah itu masing-masing kelompok dipresentasikan. Silakan, waktunya 10 menit.
dan kompleks. Lalu kelompok pula yang verba dan nomina. Ya, waktu 10 menit selesai. Silakan siap untuk presentasi, dimulai dari kelompok 1. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Perbedaan teks beruang madu tergolong dalam jenis hewan, sedangkan bunga bangkai tergolong dalam jenis tumbuhan. Persamaannya dari kedua teks laporan hasil observasi tersebut sama-sama menjelaskan mengenai definisi. Sekian dan terima kasih. Ya, oke, bagaimana kelompok 2 dan 3? Apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Bahwa perbedaan di dalam dua teks ini memiliki perbedaan dan persamaan. Dari hal yang disampaikan oleh kelompok 1, apakah ada tambahan dari kelompok 2 dan kelompok 3? Masih ada lagi perbedaan dan persamaan yang lain? Atau ada pertanyaan? Silahkan disampaikan ke kelompok 1. Masih ada? Ya, kalau tidak ada silakan dilanjutkan dengan kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Analisis kebahasan teks laporan hasil observasi beruang madu dan bunga bangkai. Pada teks laporan hasil observasi bunga bangkai, aspek kebahasannya adalah tidak ambigu dan menggunakan kalimat nomina. Menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsian. Kata pertama adalah nomina, kata kedua adalah pendeskripsian, misalnya bunga bangkai. Pada teks laporan hasil observasi, beruang madu mempunyai aspek kebahasaan. Yang pertama, verba. Verba dapat digunakan untuk menjelaskan ciri teks, misalnya beruang madu, hewan, mamalia, dan golongan. Yang kedua, nomina. Nomina merupakan berkisar, berkilau, bergerak, tergolong, menyusui, beranak, konsumsi, memakan, dan termasuk juga. Sekian dan terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk Oke, dari kelompok 2 menyampaikan bahwa dalam dua teks itu memiliki dua aspek, yaitu ada aspek verba dan aspek frase nomina. Bagaimana dengan kelompok 1 dan kelompok 3? Apakah jelas dengan apa yang disampaikan atau ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, dari kelompok 1 silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya untuk bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan saya, apa makna dari ambigu? Ya, dari kelompok 1 bertanya, dari hasil presentasi kamu tadi itu ada kata ambigu. Apa itu ambigu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang dimaksud tidak ambigu adalah tidak berbelit-belit. Sekian dan terima kasih. Ya, kelompok 1 bisa dimengerti? Bisa. Kata yang tidak ambigu berarti dalam hal ini kata yang maknanya pasti, tidak memiliki banyak makna ganda, kata yang memiliki satu makna atau arti yang pasti, seperti itu. Masih ada lagi pertanyaan lain kelompok 3? Tidak ada, dilanjutkan dengan presentasi kelompok 3. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami.
Kalimat simplex adalah hewan. Hewan itu hidup di pepohonan. Terus kalimat kompleks, meski tenaga hewan ini sangat kuat, namun burung madu tergolong ke dalam binatang yang mudah diserang sehingga mereka juga terancam punah karena habitat aslinya telah hilang dan rusak. Hanya dari terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk bagaimana kelompok 1 dan 2 jelas? Atau ada yang bertanya? Silakan. Ada? Kelompok 2? Ya, kalau tidak ada berarti dari jawaban dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 itu jelas bahwa yang pertama itu bertanya mengenai perbedaan dan persamaan daripada dua teks yang ada. Perbedaannya itu adalah kelompok 3, bisa diulangi jawabannya. Perbedaan dari dua teks ini. Perbedaan teks burung madu tergolong dalam jenis hewan, sedangkan bunga bangkai tergolong dalam jenis tumbuhan. Iya, perbedaannya itu di dalam dua teks ini. Teks yang pertama itu judulnya itu adalah beruang madu. Itu dia menjelaskan mengenai hewan. Sedangkan bunga bangkai di situ merujuk pada tumbuhan. Itu perbedaannya. Lalu persamaannya dari dua teks ini sama-sama menjelaskan definisi daripada beruang madu dan bunga bangkai. Lalu masuk pada aspek kebahasaan. Dari aspek kebahasaan ternyata dalam teks ini semua ada di dalam teks. Itu ada pada frase verba, nomina, kalimat kompleks dan kalimat simplex. Semuanya ada di dalam teks ini. Bagaimana penjelasan pertemuan kita pada hari ini? Materinya jelas atau ada yang belum dimengerti? Silakan ajukan pertanyaan. Jelas? Jelas. Kalau jelas, siapa yang bisa membuatkan kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan dari materi kita hari ini, siapa yang bisa? Silakan. Noni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menunjukkan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya, hari ini kita bahas ada 4 kebahasaan teks laporan hasil observasi, yaitu ada 4 aspek, yaitu verba, nomina, kalimat simplex dan kalimat kompleks. Iya, Sekian dan terima kasih. Dari kelompok 1 menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ada 4 aspek kebahasaan, yaitu yang pertama ada frase verba, frase nomina, kalimat simplex dan kalimat kompleks. Ada yang bisa ulangi apa itu verba? Apa itu verba? Silakan. Verba merupakan kata kerja. Verba merupakan kata kerja. Kelompok 3 ada yang bisa memberikan salah satu contoh kata kerja. Contoh kata kerja. Contoh dari kata kerja itu bermain. Bermain. Masih ada lagi yang lain? Makan. Makan. Masih ada lagi? Duduk. Belajar. Iya, itu merupakan contoh daripada kata kerja. Lalu
fenomena merupakan kata benda. Kata fenomena merupakan kata benda. Contoh kata benda seperti apa? Kedudukan. Di situ sudah mengalami perubahan. Ada awalan dan akhiran. Masih ada lagi yang lain. Contoh kata benda. Keistimewaan. Ya, itu merupakan salah satu contoh daripada kata benda. Lalu masuk pada kalimat simplex. Kalimat simplex itu ada yang bisa menjelaskan pengertiannya? Silakan kelompok 1. Kalimat simplex merupakan kalimat yang terdiri atas satu struktur dan tidak berkonjungsi. Kalimat yang memiliki satu struktur dan tidak berkonjungsi. Satu struktur seperti apa? Berarti kalimat tersebut memiliki satu predikat seperti SPO, SPK, SPOK, KSP, SPO. Ya, itu kalimat yang terdiri dari satu struktur dan tidak berkonjungsi. Struktur ada subjek, predikat, objek, keterangan. Itu hanya memiliki satu subjek, satu predikat, satu keterangan, dan satu objek. Siapa yang bisa kasih contoh kalimat simplex? Silakan kelompok 3. Contoh dari kalimat simplex itu Andi sedang bermain bola di lapangan. Ya, Andi sedang bermain bola di lapangan. Ada yang bisa kelompokkan mana subjeknya, mana predikat, mana objek, dan mana keterangan? Saya Bu. Ya, kelompok 1. Contoh Andi sedang bermain bola di lapangan. Andi sebagai subjek, bermain sebagai predikat, bola sebagai objek, di lapangan sebagai keterangan. Iya, bagus. Di situ Andi sebagai subjek, sedang bermain adalah predikat, bola sebagai objek, dan di lapangan sebagai keterangan. Di situ merupakan keterangan apa? Keterangan tempat. Keterangan tempat. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kita lanjut ke tadi ada kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu adalah kalimat yang Memiliki lebih dari satu struktur kalimat atau mempunyai banyak subjek. lebih dari satu struktur. Dan kalimat keterangan ada 2. Subjeknya itu ada pada Andi dan Yaka. Predikat itu ada pada menyapu dan mencuci. Dan keterangan ada pada menandai. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Pas? Baik, kalau pas berarti sebagai tugas nanti LKPD-nya saya bagikan. Silakan dilihat LKPD itu dan baca teks wayang, lalu silakan mengerjakan soal yang ada di LKPD yang saya bagikan. Nanti pertemuan berikut kita akan membahas pada teks prosedur, tetapi sebelum mulai dengan teks prosedur akan kita membahas dulu tugas yang diberikan nanti. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, maka kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan menutup kegiatan dengan berdoa. Salah satu memimpin kita dalam Semoga